Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Ma'arif Fatim Amrullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta mendemokan proyek UTS saya, yaitu Seminar Registration APP. Aplikasi ini dibangun dengan standar material desain 3 dan memiliki alur kerja yang lengkap mulai dari sistem autentikasi hingga pendaftaran seminar. Selanjutnya kita ini udah berada di halaman login. Bisa dilihat di sini saya menggunakan desain overlapping header dengan gradasi warna slate yang memberikan kesan bagus atau premium. Aplikasi ini mendukung dua mode login dan register yang bisa di-switch dengan halus. Data user di sini masih bersifat dinamis, jadi kalau keluar dari aplikasi ini bakal reset lagi. Namun untuk demo kali ini saya akan menggunakan username. Nah, sini sudah lihat dan saya mencoba kalau salah. Masuk. Nah, di sini kita disambut dengan username kita itu mahasiswa. Nggak berhasil. Di sini terdapat personalized welcome message yang menyapa dengan yang tadi saya jelaskan dengan nama user secara otomatis. Tampilan dashboard ini menggunakan permainan hero card dan static tip untuk memberikan informasi ringkas mengenai seminar yang tersedia dan benefit seperti sertifikat resmi, desainnya yang sangat sistem spacing yang terjaga agar pengguna merasa nyaman atau user friendly. Lalu kita coba, nah di sini tuh ada menu bar, ada 3 tempat form pendaftaran dan hasil. Ini kalau belum ada pendaftaran maka kita pilih screen. Kita bisa mulai pendaftaran. Lalu untuk di fitur pendaftaran ini yang paling utama, form ini mencakup data personal seperti nama, email, nomor telepon. Untuk pilihan seminar saya tidak menggunakan spinner biasa, melainkan menggunakan modern exposed drop down, menu yang jauh lebih elegan. Terdapat juga pilihan jenis kelamin, menggunakan radio button dan checkbox untuk persetujuan. Jadi di sini salah satu keunggulan untuk aplikasi itu ada real time validation. Jika file ada yang kosong, tidak diisi, atau email salah tidak sesuai, tidak ada @gmail.com-nya, maka akan otomatis memunculkan format error bahwa format email salah. Jadi tanpa harus submit pakai tombol ini baru muncul, kita langsung diberikan jika ada kesalahan untuk pengisian datanya. Lalu saya coba untuk tambahin dulu. Jadi kita gmail.com. Nah, ini ada fitur menarik di telepon di mana saya menerapkan smart input sanitization jika user mengetik. Biasanya kan ada user yang ngetiknya pakai 62 dulu, nggak pakai 08 atau angka lain selain 08. Secara dengan sistem ini, saya menggunakan sistem ini secara otomatis mengkonversikan menjadi format 08. Jadi misalnya nih ketik 62 tuh jadi 08 dulu.
langsung jadi 08 ataupun saya coba ketik 9 jadi 08. Jadi untuk memastikan data yang diberikan user itu valid, benar-benar valid dan konsisten. Dan saya membatasi dengan 13 digit. Lalu kita coba apabila kita nggak ngisi topik seminar tentang persetujuan data, maka ada validasi bahwa ini belum diisi, harus diisi dulu. Terus sebelum data terkirim, aplikasi akan menampilkan material confirmation dialog. Fitur ini berfungsi sebagai langkah preventif agar user bisa mengecek kembali datanya. Jika pilih cek kembali, maka akan kembali ke form. Jika pilih ya, maka akan menuju ke halaman hasil. Ya. Nah, di halaman hasil ini saya buka didesain dengan gaya semua informasi yang tadi diinput ditampilkan secara rapi dalam format baris. Jika user belum melakukan pendaftaran, mungkin tadi sudah dilihat kan ya tampilannya seperti tadi. Kalau sudah, maka akan seperti ini. Akan ada tombol untuk kembali ke beranda juga. Nah, di sini ada tombol logout, maka kita akan keluar. Ini minta maaf ya tadi ada skip sebentar soalnya tadi laptop saya kepanasan jadi harus restart dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian untuk kode-kodenya. Bagian pertama yang saya akan jelaskan bagian autentikasi pada aplikasi ini. Seperti yang sebelumnya tadi dilihat, saya di aplikasi saya memiliki fitur login dan register di mana jika kita melihat dalam main activity ini, saya memutuskan untuk tidak membuat dua activity atau file yang terpisah untuk kedua proses tersebut. Sebagai gantinya saya menerapkan pola UI state management. Di baris di atas ini, saya membuat sebuah kelas auto mode yang menampung status login dan register. Secara teknis, cara kerjanya ada di fungsi render auto mode yang ada di sini. Nah, kode ini mengatur visibilitas komponen secara dinamis. Misalnya ketika user menekan tombol pindah ke register, input block password yang tadinya saya sembunyikan dengan Qgon akan otomatis dimunculkan kembali. Teks pada tombol dan judul halaman juga otomatis menyesuaikan tanpa perlu berpindah halaman. Pendekatan ini sengaja saya pilih karena memiliki kelebihan yang signifikan. Aplikasi menjadi lebih ringan dan menghemat resource memori. Dan itu alur autentikasi tetap berjalan efisien hanya dalam satu life cycle activity. Untuk user experience-nya saya juga menambahkan fitur do active change. Jadi kalau user melakukan kesalahan input dan muncul pesan error merah di kolomnya itu. Untuk pesan itu tersebut akan langsung hilang secara real-time begitu user mengetik ulang dengan cara benar. Terakhir untuk logika di datanya karena ini bersifat prototype, saya menggunakan tabel seperti ini. Sebagai simulasi database lokal sementara saat proses registrasi dan akan memvalidasi banyak cerdas dan suka password sebelum menyimpan ke dalam map.
Dan jika generasi tersebut menggunakan disimpan lalu activity ini akan dihancurkan dengan perintah jenis. Organizer tidak bisa kembali ke halaman login lewat tombol back. Setelah proses login berhasil, kita akan langsung masuk ke dashboard activity. Untuk struktur utamanya, aplikasi ini mengadopsi pola single activity arsitektur. Artinya layer utama ini hanya sebagai wadah, sedangkan kontennya diisi oleh fragmen yang diubah-ubah. Perpindahan antar menu ini dikendalikan oleh button navigation. Ini biasanya ketika user menekan buah menu menangkap ID dan memanggil fungsi open fragment. Jadi misalkan menu home, berarti akan memanggil ini fragment. Coba perhatikan fungsi open fragment ini. Open fragment manager untuk mengeksekusi pertukaran layar. Nah, yang spesial di sini saya tidak sekedar menimpa fragment gitu saja. Saya menambahkan custom fragment transition menggunakan set custom animation. Bisa dilihat sebelumnya saat kita berpindah dari home ke from, perpindahan layarnya tidak kaku kayak patah kata gitu, melainkan ada efek fade in dan fade out yang halus. Meskipun ini hanya detail kecil tapi menunjukkan perhatian khusus untuk user experience agar aplikasi terasa lebih premium. Selain itu, saya juga membuat beberapa helper function seperti navigate to home dan navigate to reset. Ini sangat berguna agar fragmen di dalamnya bisa menyuruh aktiviti untuk pindah secara otomatis tanpa merusak sinkronasi button navigation. Terakhir, keamanannya saya katakan sebagai ada di ini. Terus ini akan menghapus data username dari ATF season mengarahkan kembali ke main activity atau layar login, dan paling penting memanggil jenis. Dengan begitu dashboard activity itu benar-benar ditutup dan user tidak bisa mengalinya dengan menekan tombol back lagi biar kembali ke halaman utama. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana data dikelola di balik layar. Ada di application karena menemukan tulis pada rancangan prototype dan belum menggunakan database eksternal seperti SQL, saya harus mencari untuk menjaga data tetap hidup. Solusi yang saya pilih mengimplementasikan Wellington Pattern. Sebaiknya pada bahasa ini mau clean, kita tidak perlu menulis boilerplate code yang panjang untuk membuat simulator. Cukup menggunakan keyword object ini. Kotlin secara otomatis menjamin bahwa ada instance abstraction selama aplikasi berjalan. Objek ini lalu ada ini current username dan message sebagai menjembatkan data global the first focus dalam aplikasi. Di sini saya menyimpan dua hal krusial, current username dan status registration. Untuk menampung sesi user yang sedang aktif dan menambung objek data pendaftaran dari form. Kenapa pendekatan ini sangat penting saat kita mengadopsi single activity arsitektur? Siklus hidup atau life cycle dari fragment itu sangat dinamis. Fragment bisa dihancurkan dan dibuat ulang oleh fragment manager. Jika saya memaksa oper-operan data menggunakan bundle atau argumen, tiap kali berpindah menu kode akan sangat berantakan dan data rawan hancur. Dengan adanya singleton abstraction ini, sistem state management menjadi sangat bersih. Fragment form cukup menyimpan datanya ke sini dan fragment reset tinggal memanggilnya selama aplikasi ditutup.
Sinkronisasi data antar layar dijamin tetap aman, tidak ada. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti, yaitu eh, bagian form pendaftaran di seminar form segment. Di sini saya tidak sekedar menaruh kolom input biasa, fokus utama saya di input reduction dan mencegah masuknya data sampel. Contohnya misalkan user menginputkan email yang tidak sesuai format, tidak menggunakan tag email.com, maka itu kan jadi data yang tidak berguna, tidak sesuai format. Atau saat uh, user masukkan nomor yang biasanya harusnya 08, tapi ini mulai dari 62 dulu. Lalu contohnya itu ada di email address matcher yang diikat oleh blog the after text change ini memberikan data monitoring. User akan langsung diberitahu jika dia menginputkan email yang tidak sesuai format. Lalu pada yang kode ini biasanya programmer hanya mengecek apakah nomornya berawalan dari 08 saat tombol reset ditekan. Kalau salah akan muncul peringatan atau pesan error, tapi saya ingin aplikasi ini lebih cerdas lagi. Saya membuat algoritma input sensitization yang secara proaktif mendeteksi ketika itu sudah saya format dari 08 dari 62, maka akan berubah jadi 08 secara real time. Algoritma yang saya algoritma yang berjalan itu seperti input sensitization yang tadi saya jelaskan. Jadi algoritma saya akan langsung mencetak input tersebut secara real time, memotong karakter dan memaksanya kembali ke format awal yaitu 08. Saya juga membatasi input 13 karakter dan begini integrasi data nomor telepon 100% konsisten. Selanjutnya untuk kemudian tidak saya juga menggunakan spinner lama sebagai gantinya saya menggunakan drop-down ini menggunakan autocomplete view dari materialisasi tidak secara teknis dari visual tentunya lebih modern, konsisten dengan layout form lainnya, dan secara performa adapternya lebih mudah dikelola. Yang terakhir itu platform sudah valid dan tombol security kan hanya fungsi kecil keyboard agar keyboard lain turun lalu kita tidak memproses menyanyikan mengumpulkan material dialog ke user sebagai konfirmasi akhir kayak menekan tombol cek kembali boleh akan kembali ke form dan jika bisa menekan yes dan dikembangkan di situ session yang kita bahas teknik itu pindah ke layar besok oleh layar hasil. Lalu masuk ke bagian terakhir aplikasinya yaitu halaman check statement atau hasil halaman ini dirancang menggunakan metode dinamik rendering. Sistem akan mengambil data dari ingatan session yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi bagian yang paling ingin saya sorot ini adalah bagaimana saya membentuk layout dan kodenya. Saya tidak membuat text view untuk label dan saya berulang-ulang di file XML bersama. Untuk efisiensi saya menerapkan layout inflow diliti menggunakan tag input. Saya membuat satu tabel garis komponen terpisah dalam file yang bernama item reset flow XML. Kemudian di dalam Kotlin saya membuat fungsi pembantu bernama atro. Fungsi ini akan memetakan label yang menginjeksi data secara dinamis ke dalam template tersebut. Selanjutnya
Selanjutnya, lalu bagaimana jika user mencoba mengakses halaman riset langsung sebelum mengisi form? Disinilah konsep null safety dan state management bekerja. Ini untuk kode yang akan mengevaluasi ini nih. Di bagian sini fungsinya untuk jika mengevaluasi apakah datanya nol. Jika ia alih-alih menyebabkan aplikasi crash atau menampilkan layar kosong, saya mengimplementasikan empty state visual yang interaktif. Layout data akan disembunyikan menggunakan view gone, lalu memunculkan dengan view visible. Di sini saya menyertakan tombol aksi yang akan langsung mengarahkan user kembali ke seminar from fragment. Jadi selain kodenya efisien, alur user experience-nya itu tetap terjaga dan tidak membingungkan pengguna. Setelah ini kan ini udah terakhir untuk kode yang halaman hasil. Mungkin sekian demo dan bedah kode aplikasi Android untuk ujian tengah semester ini. Secara keseluruhan melalui penerapan single activity arsitektur atau manajemen dengan singleton serta algoritma input sanitizer yang ketat, saya berharap aplikasi ini tidak hanya memenuhi kriteria penilaian tugas, tetapi juga mempresentasikan standar user experience dan praktis software engineering yang baik. Saya Faisal Ma'arif Karim Amroh dengan nomor induk 45520111137, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.